Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Void Naga kuno adalah eksistensi yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa pun legendaris bagi sebagian orang. Bagaimanapun, suku Void Naga kuno jarang datang ke Central Plains. Suku Void Naga kuno sama misterius dan kuatnya dengan klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga di dalam suku itu adalah eksistensi seperti kepala klan-klan Gu atau klan Hun. Pakar ini adalah seseorang yang bahkan orang-orang sekuat leluhur Hou Yun dan penatua pertama Piltover belum pernah bertemu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan kejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa Xian sebenarnya adalah Kaisar Naga yang legendaris. Haha, tidak terduga bahwa Lady Xian memegang identitas seperti itu. Diri tua ini memang sedikit buta saat itu. Yao Lao dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Dia baru pulih beberapa saat kemudian sebelum dengan serius menangkupkan tangannya dan tertawa. Xian merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yao Lao. Dia sadar bahwa Xiao Yan memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut naga kaisar mengudara di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan. Kamu bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiao Yan juga menyadari pikiran Xian. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, saya pikir Anda telah memilih aula cabang untuk diserang, kan? Ekspresi Yao Lao sedikit suram setelah kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh kami di Hall of Souls, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Hall of Souls memiliki banyak aula cabang di Central Plains. Ada 24 dari mereka yang lebih penting. Hall of Souls menyebut mereka Aula Disha. Aula cabang tempat saya di penjara saat itu adalah salah satu Aula Disha ini. Aula Disha, Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Di atas Aula Disha adalah Aula Tiangang. Aula ini lebih penting untuk Hall of Souls? Yao Lao perlahan berkata, Aula Tiangang terbagi menjadi surga, bumi, dan manusia. The Heaven Hall adalah kantor pusat dari Hall of Souls. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya. Kali ini, target kami adalah Main Hall di antara Aula Tiangang. Main Hall? Xiao Yan bergumam dan bertanya, seperti apa kekuatan Main Hall? Aula bumi dikelola oleh wakil kepala aula, sedangkan Aula Men dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja, kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa Hall of Souls telah memperkuat pertahanannya. Jawab Yao Lao. Tianzun yang ketiga itu mati di tanganku saat itu. Tianzun kedua, Santo Guyu, hanyalah Ban Sheng tingkat tinggi. Saya tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa mengalahkan balai manusia ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumnya agak gelap dan pekat. Dia benar-benar membenci Hall of Souls. Dia hampir mati untuk bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun. Tetapi dia telah tumbuh sekarang. Mungkin, ia harus mengambil inisiatif untuk menagih sedikit hutang lama. Serahkan ini untuk menghancurkan Main Hall padaku. Aliansi ini masih membutuhkan para ahli untuk menjaganya agar melindungi terhadap segala upaya oleh Hall of Souls untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Oleh karena itu, saya berharap bahwa leluhur Hou Yun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini. Mata Xiao Yan beralih ke leluhur Hou Yun dan penatua pertama dari Menara Pil saat ia berbicara. Aku akan menemanimu. Lokasi Aula Men cukup rahasia. Akan sulit untuk menemukan bahkan jika seseorang memiliki peta. Yao Lao ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, Xiao Yan ragu-ragu setelah mendengar pernyataan Yao Lao sebelum mengangguk. Dia memiliki Xian, bintang 4 Dousheng, di sampingnya. Tidak ada banyak ahli di Central Plains yang bisa mengancam mereka. Bahkan kepala aula-aula jiwa tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan Xian dan mengambil seluruh hidup mereka. Kalau begitu, kalian semua harus beristirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan menuju ke Main Hall. Yao Lao membelai janggutnya. Sebuah kilatan sengit melintas di matanya.
Dia dan Xiao Yan harus bersembunyi ketika mereka dikejar oleh Hall of Souls. Sekarang, mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana hati mereka bisa merasa nyaman jika mereka tidak membalas dendam 100 kali? Ayah! Xiao Yan menatap Xiao Xiao kecil, yang melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang. Kehangatan samar menyebar dari hatinya. Ayah, di mana Mumi? Mata hitam besar Xiao Xiao kecil melihat ke belakang Xiao Yan. Dia melihat ke segala arah dalam upaya untuk menemukan Cai Lin. Haha, Mumi masih berlatih. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memeluk Xiao Xiao kecil sementara seruan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia menemukan bahwa energi besar dan kuat yang secara acak mengalir di dalam tubuh Xiao Xiao kecil telah tenang. Energi samar-samar mengalir dan berubah sesuai keinginannya. Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat luar biasa. Dalam setengah tahun, dia sudah bisa mengendalikan energi di dalam tubuhnya. Dia bisa dianggap sebagai elit asli Douzong. Yao Lao di sampingnya tersenyum dan berkomentar. Douzong. Xiao Yan menggosok kepala kecil Xiao Xiao. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Saat itu, ia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apa-apa karena dia dengan mudah melangkah ke tingkat ini. Memikirkan hal ini benar-benar membuat orang mendesah. Selain itu, dia sangat tertarik dengan penyempurnaan pil. Saya berencana untuk menunggunya menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, saya akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengan itu. Pandangan yang Yao Lao gunakan untuk melihat Xiao Xiao sangat menyolok ketika dia tertawa. Kamu benar-benar menyayangi dia terlalu banyak, Xiao Yan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya ke Ziyan yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiao Yan mengepalkan tangannya dan botol batu giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan samar-samar dipancarkan darinya. Apa ini? Ekspresi Yao Lao sedikit berubah setelah melihat darah di dalam botol batu giok. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli dengan setengah langkah di kelas Dou Di. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Yao Lao dan berkata, jika guru mengkonsumsinya, seharusnya mungkin bagi Anda untuk dengan cepat mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Yao Lao dengan hati-hati menerima botol batu giok. Dia membalik botol giok di sekitarnya dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia sedikit ragu. Hal ini terlalu berharga, dan itu akan lebih menguntungkan Xiao Yan. Aku sudah mengkonsumsinya. Ini tidak akan banyak membantu jika saya mengkonsumsinya lagi. Guru harus berlatih selama beberapa hari ke depan. Kami akan menuju ke aula manusia setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda, dan kemudian kami akan menghilangkannya dari Central Plains. Xiao Yan tersenyum. Dia berbalik dan menarik Ziyan dan Xiao Xiao keluar dari aula sebelum Yao Lao bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Lao menatap punggung Xiao Yan. Dia tertawa pahit beberapa saat kemudian. Setelah itu, dia mengepalkan botol giok di tangannya. Kehangatan memenuhi hatinya. Xiao Yan tetap di Falling Star Pavilion beberapa hari berikutnya. Karena tidak ada hubungannya, dia mulai memberikan beberapa keterampilan Dou kepada Xiao Xiao. Bakat mengejutkan yang dia tampilkan menyebabkan Xiao Yan merasa benar-benar terkejut untuk pertama kalinya. Kemungkinan hanya dia yang bisa digambarkan sebagai jenius sejati. Gelar jenius mudanya di Wutan City tidak signifikan jika dibandingkan dengan Xiao Xiao saat ini. Xiao Yan benar menikmati perasaan menjadi ayah selama 5 hari. Perasaan itu akan menyebabkan dia sesekali merasa seperti dia benar-benar dewasa. Dirinya saat ini tidak lagi menjadi pemuda yang sembrono sejak masa itu. Sebaliknya, dia adalah eksistensi seperti raksasa sejati. Yao Lao, yang telah mundur, akhirnya muncul di depan Xiao Yan pada hari ke-6.
Aura Yao Lao meluap membiarkan Xiao Yan tahu bahwa ia telah menembus bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Xiao Yan tidak terkejut dengan terobosan Yao Lao. Yao Lao memiliki fondasi yang bagus. Dengan kekuatannya yang terakumulasi dan darah suci Iblis Saint, itu wajar baginya untuk mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Kelompok Xiao Yan diam-diam menghilang dari Falling Star Pavilion pada hari kedua setelah Yao Lao menerobos. Hanya sekelompok kecil eselon atas yang menyadari bahwa aliansi Menshahn Langit membalas terhadap Hall of Souls. Pegunungan Burial terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan dataran tengah. Karena medannya, tempat ini berisi aura berbahaya yang sangat padat. Aura gelap itu dicampur dengan aroma mayat yang kaya karena sebagian besar orang dalam radius 500 km terkubur di tempat ini. Oleh karena itu, Pegunungan Burial ini adalah pegunungan aneh yang dibangun dengan makam. Sulit menemukan sosok manusia dalam keadaan normal. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang tertutup aura hantu. Suara deru angin tiba-tiba muncul di langit Burial Mountain Range yang tenang. Sinar cahaya melintas di atas ketika beberapa sosok muncul dalam sekejap di atas gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terkunci di bagian terdalam dari pegunungan. Ada distorsi di ruang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Manhole di Tiangang Hall berada di bagian terdalam dari pegunungan Burial. Namun, mereka menempatkan penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya begitu seseorang masuk. Yao Lao menunjuk ke wilayah yang dalam saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik Zian. Dia tersenyum dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar distorsi tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang spasial besar yang benar-benar menutupi area tersebut. Kali ini, tidak perlu meninggalkan orang yang selamat. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Hall of Souls, balas dendam ini akhirnya datang lebih dari 1 dekade kemudian. Belum terlambat, kan? Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam besar. Beberapa putih pekat sesekali memecahkan permukaan tanah. Mereka adalah tulang yang patah yang mengungkapkan rasa dingin yang aneh. Di tengah-tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang sunyi. Itu tampak seperti binatang buas kuno saat merayap di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan berfluktuasi di atas ruang tertutup ini. Ada rantai hitam tak terhitung, sangat besar, dan kasar yang memanjang dari aula hitam besar. Rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam yang menempel di rantai ini. Kabut samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa lusters sesekali berkedip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam muncul seolah-olah itu memiliki bentuk. Seluruh area ini tampak sangat sepi. Suasana aneh menyelimutinya, membuat satu merinding. Keheningan seperti itu berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui sebelum 10 kelompok kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandang sebelum mereka bergerak dan berkumpul bersama. Ayo pergi. Sudah saatnya bagi kita untuk melaksanakan misi kita. Mudah-mudahan, kita akan dapat membawa kembali jiwa yang cukup kali ini. Seorang tokoh manusia, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Kelompok Iblis Tua Liu melancarkan serangan mendadak terhadap beberapa kota milik Sky Menshahn sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil membawa kembali jiwa yang cukup, mereka bahkan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kita juga akan mengubah beberapa kota Sky Menshahn menjadi pertumpahan darah. Salah satu orang tertawa dengan cara yang menyeramkan. Ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan orang yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin tokoh Plus berubah menjadi kabut hitam yang bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Kelompok kabut hitam ini akan keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba diam. Itu kemudian runtuh.
Selusin angka plus bahkan tidak berhasil mengeluarkan tangisan menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi apa-apa. Air mata. Penghalang spasial perlahan-lahan terbelah sebagai lubang besar terbentuk setelah kelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan berjalan dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan. Suara tajam dikeluarkan dari aula besar saat kelompok Xiao Yan melangkah melewati penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu mengungkapkan banyak pasang mata jahat yang mengamati kelompok Xiao Yan. Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah aula jiwa saya. Anda meminta untuk mati. Tangisan seram tiba-tiba memecah keheningan. Banyak figur manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi lampu hitam yang disertai oleh angin gelap saat mereka menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka maju. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang panas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam jarak 100 kaki dari lautan api akan lenyap setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak berhasil mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Lautan api menyebar. Sosok-sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membeku karena terkejut. Baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa kelompok ini tidak ada di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar siap. Bajingan, beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwa saya. Anda pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula saat lautan api menyebar melintasi langit. Segera, selusin tokoh plus bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan di balik lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan Dousun belaka? Hantu tua Guyu, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi. Xiao Yan tertawa keras. Tawanya seperti guntur saat bergemuruh dan menyebar melalui aula. Dia mengambil langkah ke depan saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah ke sekelompok aula jiwa Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang hening saat tangannya dikepal lagi. Setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang mengerikan itu. Dengan kekuatan Dousheng bintang 2 Xiao Yan saat ini, mustahil bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalanginya sedikit pun. Hah? Si Heart Flame? Xiao Yan tiba-tiba berseru setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh. Selain itu, orang ini mengandung api biru-biru. Xiao Yan melirik dan mengenali asal mula nyala api ini. Kamu orang tua, Mu Gu. Senyum menggoda muncul di wajah Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang tak terlihat meraih menarik sosok manusia itu. Dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan api biru yang menempel di sosok itu. Sosok yang akrab muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik lelaki tua Mu Gu, yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiao Yan saat itu dan hampir menyambar tempat juara Pil Gathering. Xiao Yan. Hati Xiao Yan terkejut. Orang tua Mu Gu, di sisi lain, kaget ke titik di mana ia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut 3000 api terbakar, dia dikirim ke balai manusia. Dia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar Central Plains selama periode waktu ini. Meskipun dia sesekali mendengar tentang kekuatan Xiao Yan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak mencari informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiao Yan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut kekuatan melambung jauh lebih menakutkan. Dousheng, Anda benar-benar telah maju ke kelas Dousheng. Orang tua Mu Gu menatap wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha,
Sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu dan aku merasa menyesal. Api hati laut juga api surgawi. Benar-benar pemborosan sumber daya alam untuk membiarkannya bersamamu. Karena saya sudah bertemu lagi, tolong serahkan. Xiao Yan tertawa tanpa sopan. Tangannya di atas kepala orang tua Mu Gu. Kekuatan hisap yang aneh muncul dari tangannya. Dia benar-benar berniat untuk dengan paksa menarik si Heart Flame dari tubuh lelaki tua Gucha. Xiao Yan, Anda berani menerobos masuk ke Hall of Soul saya? Anda benar-benar masuk ke neraka untuk mencari kematian. Raungan marah dikeluarkan dari aula sementara Xiao Yan berencana untuk secara paksa mengekstrak api jantung laut. Sesosok hitam bergegas maju. Sebuah rantai hitam-hitam gelap berukuran ribuan kaki menembus udara seperti naga hitam beracun saat bergegas ke Xiao Yan. Hanya Ban Sheng yang berani mempermalukan dirinya sendiri? Hantu tua Guyu, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika rantai itu datang. Dia menjentikan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai besar itu tampaknya telah mengalami pukulan berat ketika tiba-tiba menarik kembali. Akhirnya, bertabrakan dengan aula besar. Keluar! Xiao Yan mengesampingkan serangan Saint Guyu dengan jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok nyala biru diekstraksi dengan paksa dari tubuh lelaki tua Mu Gu. Auranya juga menjadi sedikit lebih lemah pada saat ini. Jelas, dia menerima pukulan fatal. Xiao Yan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Mata orang tua Cha Gu berubah menjadi merah darah setelah api jantung laut dilepas dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas bermaksud merusak diri sendiri. Saat ini Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan saya. Xiao Yan meliriknya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin menakutkan yang tak terlukiskan dengan keras menabrak orang tua Mu Gu sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut berdarah pada saat berikutnya. Hall of Souls Sun Ze ini, yang telah mengubah Xiao Yan menjadi keadaan yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri pada saat ini. Xiao Yan melirik si Heart Flame di tangannya setelah menghancurkan tubuh pria tua Cha Gu. Dia membuka mulutnya dan menelan api. Dengan kekuatannya saat ini, menelan si Heart Flame tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tapi perlu melepaskan api Angry Buddha Lotus. Meskipun Life Transforming Flame sangat kuat, itu masihlah Heavenly Flame palsu. Hanya setelah memiliki si Heart Flame ini, Xiao Yan dapat benar-benar melepaskan 5 warna api pemusnahan Lotus. Xiao Yan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Saint Guyu melintas dan muncul di udara setelah Xiao Yan menelan si Heart Flame. Dia berteriak dengan suara gelap dan padat pada saat yang sama. Maafkan saya. Saya berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Saint Guyu. Xian sudah mengganggu fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Karena orang muda seperti kamu. Saint Guyu akhirnya tertawa dalam kemarahan yang ekstrim setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani menyebutkan mengubah Hall of Souls menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, saya sadar bahwa Anda bukan orang yang bertanggung jawab di sini. Xiao Yan mengabaikan Saint Guyu. Matanya beralih ke aula hitam besar ketika dia berkata dengan suara samar. Yang disebut Vers Tianzun, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. HMPH, kata-kata yang arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda setelah mencapai kelas Dou Sheng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hun saya untuk membunuhmu. Mendengus sedingin es keluar dari dalam aula besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam tebal muncul dari dalam aula. Sosok tua seperti kerangka kurus perlahan keluar dengan aura gelap dan pekat.
Sosok seperti kerangka kecil perlahan muncul di depan mata Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat layu. Kedua matanya dalam ketika dua kelompok api hantu menari di dalam mereka. Mereka mengeluarkan jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama yang legendaris dari Hall of Souls, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Xiao Yan menatap sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat menakutkan di bawah cahaya ketika api hantu menari-nari di matanya. Suara serak yang memberikan satu merinding pelan terdengar. Xiao Yan, tidak terduga bahwa Anda berani menyerahkan diri kepada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama. Tetapi sekarang setelah Anda menyerahkan diri kepada kami, saya akan membantu mengambil hidup Anda ini. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa yang lain. Xiao Yan tertawa. Matanya luar biasa gelap dan dingin ketika dia melihat pria tua yang layu itu. Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam mengintervensi dan menyelamatkan Saint Guyu saat itu. Xiao Yan mungkin tidak bisa mengalahkannya jika dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Mengingat penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami bisa melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 menengah Dou Sheng. Dengan demikian, dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan bahkan setelah kekuatan Xiao Yan melonjak. Namun, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menebus kesenjangan seperti itu. Kakak, mengapa kamu perlu mengucapkan omong kosong begitu banyak untuk anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. CKTSK, jiwa Dou Sheng bisa menyamai jiwa-jiwa yang dikumpulkan aula cabang ini lebih dari 100 tahun. Mata Saint Guyu berkedip. Saat itu, dia telah menderita kekalahan besar oleh tangan Xiao Yan, dan dia telah membentuk dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiao Yan, namun Xiao Yan berani menerobos masuk ke Hall of Souls pada saat ini. Dia harus memaksanya membayar mahal, apapun yang terjadi. Haha, hantu tua Guyu, kamu benar-benar berbicara terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan saya untuk menghalanginya. Kata-kata Santo Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum saat menatap Guyu. Ada beberapa niat buruk di matanya. Yao Chen. Wajah Guyu menunduk ketika dia melihat Yao Lao muncul di depannya. Dia baru saja mengejek dengan dingin Yao Lao ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar yang dikeluarkan dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas Dou Sheng. Yao Lao tersenyum sedikit ketika dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, saya hanya beruntung. Anda meluncurkan serangan menyelinap terhadap saya terakhir kali. Kali ini, aku akan mengembalikan hutang itu kepadamu. Jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Saya hanya selangkah lagi dari menjadi Dou Sheng. Gu Anda mendengus dingin, tetapi ia tampaknya tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam mengerikan keluar dari tubuhnya saat banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar pada saat ini. Gelombang demi gelombang hitam Dou Qi melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, aku akan melihat hak apa yang kamu miliki untuk datang ke aula jiwa saya untuk menagih hutang. Hall of Souls saya mampu menangkap Anda terakhir kali. Kali ini, aku pasti akan menangkap dan memenjarakanmu lagi. Uap hitam melonjak. Guyu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Setelah itu, suara dentang-dentang bisa didengar. Kabut hitam itu mengandung banyak rantai hitam. Mereka ditemani oleh tangisan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao tertawa terbahak-bahak setelah melihat serangan ini, tetapi dia tidak mundur.
Dou Qi meletus dan dia berubah menjadi sambaran petir yang bertabrakan dengan Gu Yu. Xiao Yan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu pada Tianzun pertama sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan Gu Yu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekitarnya sebelum dia memalingkan kepalanya ke kelompok dokter peri kecil tak jauh dari situ. Dia tertawa, "Aku akan menyerahkan yang lain padamu." Meskipun main hall ini dijaga ketat dengan banyak Tianzun yang hadir, dokter peri kecil dan King Lin bisa melawan seorang pakar Ban Sheng dengan kekuatan mereka saat ini. Secara alami, mereka tidak takut dengan keunggulan jumlah partai lain. Jika seseorang termasuk murid bunga Triple Jade Green Snake King, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. Ekspresi Tianzun pertama berubah sedikit dingin ketika melihat pertempuran ini meletus. Tangan di balik lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel terbentuk. Banyak sosok putih melintas di mata Xiao Yan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Permainan anak-anak. Xiao Yan hanya menyeringai ketika melihat kecepatan kilat dari tulang yang menusuk. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan mencairkan tulang-tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Bone Emperor Piercing Sky. Tulang yang menusuk berserakan dan tangisan dingin yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Mengguncang saat meretas Xiao Yan. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah bilah tulang aneh ini diayunkan ke bawah. Itu terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiao Yan sedikit kaget saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak terduga bahwa Tianzun pertama benar-benar tahu cara menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun ketika datang ke bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah! Tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melemparkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi Dou Qi. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiao Yan ketika dia melemparkan tinjunya ke depan. Angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas menjauh dari telapak tangan Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi bilah tulang di udara. Keduanya saling memusnahkan. Tubuh Tianzun pertama terlintas setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang besar 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan tangisan dingin, bilah tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan saat dipangkas dengan marah. Bilah tulang itu agak aneh. Sepertinya bisa melukai jiwa seseorang. Bilah tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong ketika tanah di bawah dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba melesat keluar dan bertabrakan dengan pisau tulang dari segala arah. Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang besar yang dipotong dengan lembut dan 100 pilar magma besar benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang kejam di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh bilahnya. Xiao Yan, tulang belulang orang tua ini telah diciptakan dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual tak dikenal yang terkandung di dalamnya. Begitu bilah ini menyerang tubuh seseorang, ia akan menderita kepahitan karena dihancurkan oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan Vers Tianzun menebas secara horizontal saat ia berbicara dengan suara seram. Aku sangat memikirkanmu dengan menggunakan ini untuk ambil hidupmu. Tindakan yang tidak lazim. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia mempertahankan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk api hati laut, yang telah disempurnakan sebelumnya.
ia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kamu menaruh kepercayaan begitu besar pada tulangmu yang patah ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok Heavenly Flames di depannya mulai membengkak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan sebagainya, roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api yang sangat besar. Teknik mengusir api 5 cincin. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh Flames surgawi, kekuatannya bisa sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian. Saat ini, Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk mereka semua. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik mengeluarkan api cincin 5 hingga batasnya. 5 jenis roh api bergabung dengan cepat. Mereka berubah menjadi cincin api besar 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berputar liar. Bahkan ruang itu sendiri telah benar-benar runtuh pada saat ini, muncul seperti mulut hitam besar yang ganas. Betapa sombongnya! Tianzun pertama tersenyum pekat. Black Qi melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Pekikan tajam-tajam terus mengisi ke tulang pisau. Ketika banyak jiwa ini melonjak ke dalamnya, darah merah cerah mulai secara bertahap muncul pada permukaan pisau tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis gelap darah. Penghancuran jiwa. Mengikuti jejak darah aneh yang muncul di tulang pedang, ekspresi serius mulai muncul di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan pisau tulang besar dengan kasar memotong cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan! Ekspresi merah memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh dimanapun bilah tulang lewat. Tanah yang puluhan ribu kaki di bawah mereka dipotong, membentuk selokan selebar ribuan kaki. Segel tangan Xiao Yan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu diputar liar. Itu muncul seperti piring bergigi yang menutupi langit. Itu mengeluarkan suara mendengung dan bergegas maju dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, itu bertubrukan dengan pisau tulang besar itu tanpa menyerah. Suara bergetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi mengerikan menyapu dengan kecepatan yang tidak terkendali. Aula hitam besar itu benar-benar runtuh pada saat ini. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar ke langit dengan gila-gilaan. Bahkan penghalang spasial yang menutupi area ini telah terguncang ke titik di mana riak yang intens muncul. Garis retak samar mulai menyebar samar-samar. Badai liar berguncang pada titik di mana 2 serangan bertabrakan. Cincin api yang sangat besar didorong ke belakang karena menjadi lebih redup, tetapi masih berputar dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bilah tulang besar terbang mundur dari badai begitu cincin api telah menghilang. Akhirnya mendarat di gunung. Kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan gunung menjadi reruntuhan yang lengkap. Bilah tulang dengan lemah tergeletak di atas batu yang hancur. Jelas bahwa kedua belah pihak tidak dapat memperoleh banyak dari tabrakan ini. Keduanya menderita beberapa luka. Bilah tulang ini memang sedikit misterius. Arai api besar di atas kepala Xiao Yan perlahan menghilang. Ia kembali ke 5 kelompok api yang ditelannya. Matanya sedikit terkejut ketika dia melihat pisau tulang putih yang padat. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tenang dan aneh yang dipancarkan dari tulang pedang saat kontak. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika api surgawinya tidak melindungi jiwanya, ia akan berakhir menderita. Kamu memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Souls-ku berulang kali gagal menangkapmu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata Tianzun pertama samar-samar mendapatkan kesungguhan tambahan saat dia melihat Xiao Yan. Anda telah maju dari Dou Sheng Bintang 1 menjadi Dou Sheng Bintang 2 dalam waktu singkat. Bahkan aku harus memuji kamu untuk itu. Jika Anda bersedia bergabung dengan Hall of Souls saya, posisi Anda pasti tidak akan kalah dengan saya.
Xiao Yan mengungkapkan senyum aneh setelah mendengar kata-kata ini. Hubungan antara dia dan Hall of Souls telah mencapai titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain binasa. Namun lelaki tua ini benar-benar mencoba merekrutnya? Ekspresi aneh Xiao Yan tertangkap oleh mata Tianzun pertama. Ini menyebabkan Tianzun pertama merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu orang yang sombong. Di masa depan, Anda akan mengerti betapa kuatnya klan Hun di seluruh benua ini. Seseorang sepertimu hanyalah eksistensi seperti semut. Sangat mudah bagi klan Hun saya untuk membunuhmu. Apakah begitu?" Xiao Yan tidak berkomitmen. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan samar saat dia berkata, "Sebelum ini, bagaimanapun, aku akan menghabisimu pertama kali. Dengan hanya kamu." Tawa aneh seperti burung hantu malam hari keluar dari mulutnya. Tangannya meraih kekacauan di bawah dan pisau tulang besar terbang. Itu berhenti di depan Tianzun pertama. Tubuhnya bergerak sebelum berdiri di atas tulang pedang. Banyak riak muncul di tulang pisau. Tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung dengan tulang pedang. Penggabungan manusia dan pisau. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat merger ini. "Xiao Yan, aku telah berlatih dengan pahit selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuhku dengan blade kaisar tulang. Ini adalah pertama kalinya saya akan menggunakannya melawan lawan. Kamu akan digunakan sebagai korban untuk bilah pedang." Bone Emperor Blade yang besar melayang di udara. Wajah pertama Tianzun muncul di tubuh putihnya yang padat. Bekas luka darah kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan menyebar di atas pisau, muncul seolah-olah mereka adalah pembuluh darah yang padat. Suara Tianzun pertama baru saja terdengar ketika Bone Emperor Blood bergetar. Keberadaannya dengan cepat menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Syok naik dalam hati Xiao Yan saat pisau tulang menghilang. Tubuhnya menarik kembali secara refleks. Ruang di depan Xiao Yan berfluktuasi saat dia melakukannya. Pisau tajam tiba-tiba menebas. Pisau itu setengah kaki dari kepala Xiao Yan. "Hei, reaksimu memang cukup cepat." Sebuah tawa aneh dikeluarkan dari Bone Emperor Blade setelah tebasan terjawab. Bilahnya bergetar dan tangisan yang tidak biasa tiba-tiba dipancarkan. Bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka membungkus Xiao Yan di saat berikutnya sebelum bilah tajam bersinar mengarah ke tempat mematikan di sekitar Xiao Yan. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat serangan tajam dari Bone Emperor Blade menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. Penguasa bergetar ketika banyak bayangan penguasa membentuk jaring pertahanan yang melilit tubuhnya. Banyak bayangan pisau tajam mengalir ke sosok penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang bunga api meletus. Ruang di sekitarnya akan terbelah dan membentuk retakan hitam-hitam setiap kali bayangan penguasa dan bayangan pedang saling berbentrokan. Serangan Bone Emperor Blade mulai melambung saat menghadapi pertahanan seperti kulit kura-kura Xiao Yan. Kecepatan serangan yang sangat menakutkan ini menyebabkan ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan. Hanya serangan ini saja yang memungkinkan Tianzun pertama bertarung melawan 2 ahli bintang maju Dou Sheng. Bahkan Yao Ming akan kesulitan mengalahkannya. Penggabungan yang disebut Blade dan Man memang cukup misterius. Xiao Yan memfokuskan pikirannya saat dia membangun pertahanannya. Perasaan bahaya tiba-tiba naik di dalam hatinya pada saat tertentu ketika kepalanya tiba-tiba berubah. Sebuah cahaya pisau mencolok dengan paksa merobek bayangan penguasa di sekitar Xiao Yan saat kepalanya berbalik. Sinar cahaya dingin yang tajam menebas bahu Xiao Yan. Sinar cahaya memancarkan gelombang cahaya saat itu membuat kontak dengan tubuhnya. Cahaya bilah tajam itu terhalang. Segera setelah itu, cahaya itu dengan paksa dibelah oleh pisau ketika blade Kaisar Bone tanpa ampun meretas ke bahu Xiao Yan. Percikan meledak saat Xiao Yan dipukul, tetapi darah segar tidak mengalir darinya. Beberapa pecahan kerikil pecah. Fragmen skala itu berasal dari naga Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di bawah kulitnya yang telah dipanggil olehnya pada saat kritis ini.
Penguasa berat di tangan Xiao Yan tiba-tiba diayunkan setelah Bone Emperor Blade memukulnya. Itu dengan kejam menabrak blade Kaisar Tulang dan mengirim pisau terbang. Dia menoleh dan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi defensifnya dipatahkan dengan paksa setelah dia menggunakan Six Joint Body Flowing Ruler. Dari ini, orang bisa tahu seberapa menakutkan kecepatan ofensif dari Tianzun pertama setelah manusia dan pisau bergabung. Tubuh yang tangguh. Tubuh Tianzun pertama sekali lagi muncul di Bone Emperor Blade yang telah dikirim terbang. Dia anehnya tertawa ketika dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Kecepatanmu terlalu lambat. Itu tidak bisa menyusulku setelah aku bergabung dengan pedang." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengangguk perlahan tetapi tidak menyangkal kekuatan Tianzun pertama ini. Hanya serangan ini yang bisa menantang 2 bintang Dou Sheng tingkat lanjut. Poin ini saja memungkinkan Tianzun pertama bangga. Napas panjang udara perlahan dipancarkan dari dalam mulut Xiao Yan. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi suram ketika kedua tangannya ditempatkan bersama. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Mengikuti perubahan pada segel tangan ini, kekuatan spiritual di alisnya tiba-tiba pecah dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. "Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat daripada kamu." Tangan Xiao Yan perlahan terhenti. Senyum dingin terangkat di wajahnya. Yellow Spring Divine Anger. "Kamu." Pikiran Xiao Yan bergerak ketika sosok ilusi besar perlahan melebarkan mulut besarnya. Serangan spiritual yang mengerikan tiba-tiba melanda seperti badai. Ledakan. Serangan spiritual sonik yang mengerikan ini disebarkan melalui udara. Mayat hampir 70% pakar Hall of Souls di daerah ini tiba-tiba menegang saat ini. Suara, bang, terdengar saat tubuh mereka menghilang. Jiwa dan tubuh fisik mereka telah dihancurkan oleh serangan spiritual ini. Serangan spiritual yang kuat terdeteksi oleh Tianzun pertama. Sebelum dia bisa melakukan apapun setelah hanya mendeteksinya, serangan spiritual itu mengenai tubuhnya. Blade Kaisar Tulang yang besar dikirim terbang pada saat ini. Sosok tua juga terbang keluar dari pedang saat serangan spiritual ini mendarat. Seteguk darah segar keluar dengan liar. Tianzun pertama dikirim terbang dari Blade Kaisar Bone oleh Xiao Yan. Jari pegas kuning. Xiao Yan tiba-tiba ditekan dengan jarinya setelah menonton Tianzun pertama diusir dengan paksa dari Bone Emperor Blade. Tangan energi besar kemudian muncul sebelum dengan kejam menekan ke tubuh Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh Tianzun pertama meledak hampir seketika. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Palm musim semi kuning. Raungan dan jari membalikan situasi, tapi Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan saat telapak energi besar terbentuk. Itu melanda tubuh Tianzun pertama. Tubuh Tianzun pertama adalah seperti bola meriam karena ditembak jatuh dari langit dan menembus tanah dengan kejam. Gelombang menakutkan naik dari tanah dengan paksa, membentuk lubang sedalam beberapa ribu kaki. Dalam 3 serangan, 3 keterampilan utama Demon Saint Hong Quan dilepaskan oleh Xiao Yan dengan keakraban yang ekstrim. Kemarahan ilahi musim semi kuning akan membahayakan jiwa seseorang sementara jari pegas kuning dan palm musim semi kuning akan menghancurkan tubuh seseorang. Gabungan mereka mungkin hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Xiao Yan melayang di langit. Dia perlahan-lahan menghembuskan napas udara saat matanya melihat ke lubang yang dalam dengan beberapa ketidakpedulian. Ada aura kecil yang melekat di tempat itu. Jelas, Tianzun pertama masih memiliki beberapa napas yang tersisa. Mati! Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat aula besar tiba-tiba mengeluarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sebuah sosok perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura yang luar biasa kuat juga menyapu ruang tertutup ini. Xiao Yan, beraninya kamu.
Xiao Yan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok seperti hantu. Sepertinya dia tidak merasa bahwa aneh bagi sosok manusia ini untuk tiba-tiba muncul. Suaranya tenang ketika dia berkata, "Wakil Kepala Aula Jiwa, apakah kamu akhirnya tidak bisa menahan lagi setelah bersembunyi untuk waktu yang lama?" Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan benar-benar terbungkus kabut hitam. Dua mata yang luar biasa gelap dan pekat meluncur keluar dari kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan yang masih ada. Orang misterius ini secara mengejutkan adalah Wakil Kepala Hall of Souls, yang telah melakukan intervensi ketika Aliansi Mensyah Langit dibentuk saat itu. "Xiao Yan, kamu memaksa Hall of Soulsku untuk menyerahkan mayat Xiao Zhan padamu." Kabut hitam perlahan berdesir saat wajah pucat terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti anak muda, tetapi nada yang digunakan pemuda ini luar biasa menyeramkan. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa usia orang ini jelas bukan apa yang dia ungkapkan di permukaan. "Saya telah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayah saya akan menyerahkan Toushi Ancient God Jade kepada klan Gu." Xiao Yan tersenyum samar. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Jika seseorang mengungkapkan bahkan kelemahan sekecil apapun kepada orang-orang ini dari Hall of Souls, orang-orang ini akan merebutnya dan orang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiao Zhan di benaknya, dia tidak mengungkapkan pikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, yang akhirnya akan menderita adalah ayah dan dia. Tidak perlu untuk itu. Anda mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Saya pribadi akan membawa Anda kembali ke klan Hun kali ini, dan memungkinkan Anda berdua untuk bersatu kembali. Senyum yang dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah Wakil Kepala Aula. Awalnya, klan berencana untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Namun, sepertinya Anda tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong seperti itu kepada wakil ketua ini. Dengan lambaian tangannya, api panas tiba-tiba melesat ke lubang besar di bawah. Dia berencana memukuli seekor anjing ketika sedang turun. Jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata Wakil Kepala Aula Jiwa segera berubah dingin setelah ia melihat Xiao Yan menyerang untuk membunuh di depannya. Dia menjentikan jarinya dan uap hitam meluncur keluar. Uap hitam berubah menjadi naga hitam yang menelan api. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang bergegas menuju Xiao Yan dengan suara menabrak. "Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan hanya karena kamu telah menembus bintang kedua dari kelas Dou Sheng. Anda bahkan tidak layak disebut di depan saya." Sebuah keganasan muncul di wajah kepala deputi aula. Kekuatannya adalah bintang 3 maju Dou Sheng, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 raja naga besar dari 3 pulau naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan terus tetap tenang saat wakil kepala serangan tajam Hall of Souls datang. Xiao Yan tidak berniat berurusan dengan serangan ini. Sebaliknya, dia meraih lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. "Kamu mencari kematian." Mata kepala deputi aula berubah suram ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia tersenyum tebal ketika rantai hitam mengelilingi Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengencang. Dentang-dentang. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam akan melilit di sekitarnya. Aliran spasial yang sangat liar dan ganas menyebar. Kekuatan sobek yang menakutkan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi tiba-tiba menyebabkan wakil kepala aula merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu ketika dia berteriak dengan suara dingin. "Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini." Sebuah suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala aula mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala aula kemudian melihat sosok cantik yang proporsional tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan.
Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa? Ini adalah masalah Hall of Souls saya. Orang luar seharusnya tidak mengintervensi, jangan sampai kamu terlibat. Mata kepala deputi aula itu suram ketika dia menatap sosok berambut ungu, dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah aula jiwa sangat hebat? Xian mengerutkan bibirnya setelah mendengar ini. Dia tampak sangat menghina. Selama masa yang kuat dan makmur dari suku Void Naga Kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Hun. Bahkan lebih tidak perlu dikatakan tentang faksi bawahan klan Hun, seperti Hall of Souls. Xiao Yan telah mengatakan bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata cantik Xian menyapu wakil kepala aula ini dari Hall of Souls. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Bukankah tidak apa-apa jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda perlu keluar dan mencari kematian? Betapa arogannya. Aku takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku." Ekspresi kepala deputi aula sangat buruk ketika dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mendengar ancaman yang begitu jelas dan merasa dipandang rendah. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Xian adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan melirik wakil kepala aula ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia bermanuver tangannya, menyebabkan tangan api besar untuk menarik Tianzun pertama dari lubang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan Tianzun pertama meledak menjadi kabut berdarah saat darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh Yellow Spring Divine Anger dari sebelumnya. Pandangannya bahkan menjadi sedikit buram sejak tubuh fisiknya dan bahkan jiwanya telah menderita kerusakan parah. Mata Xiao Yan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang tampaknya terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa membalas. Tangan api besarnya menarik Tianzun pertama, tetapi wajah tua yang kusam itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan baru ketika Tianzun pertama kurang dari 100 kaki dari Xiao Yan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan. Tubuh bengkak itu baru saja dilakukan ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi. Tangan api besar tanpa ampun menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama pecah. Cahaya hitam tiba-tiba melesat pergi setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Itu menembak dengan liar ke arah kepala deputi aula Hall of Souls. Mencoba melarikan diri. Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa jiwa Tianzun pertama berencana untuk melarikan diri. Ketika sampai pada ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak dihancurkan. Saat itu, ia akan menjadi ancaman besar lagi. Tentu saja, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan ancaman seperti itu untuk melarikan diri. Jadi dia menjentikan jarinya dan tangan api yang besar berubah menjadi jaring api yang melilit jiwa Tianzun pertama. "Beraninya kau!" Ekspresi wakil kepala Hall of Souls tenggelam setelah melihat upaya Xiao Yan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam meletus dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menghapus matahari dan menembus udara saat menyapu Xiao Yan. "Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini." Xian dengan dingin tertawa ketika wakil kepala aula ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau keemasan gelap keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertindak seperti paus besar yang menelan air. Dalam beberapa inhalasi, naga itu melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi kabut yang sangat kuat. Suku Void Naga Kuno. Wakil kepala Hall of Souls berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil Xian. "Kembali!" Xiao Yan mengulurkan tangan setelah Xian memblokir wakil ketua aula jiwa. Jaring api membungkus jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang terpancar dari web menyebabkan Tianzun pertama mengeluarkan derit yang menyedihkan. Segera setelah itu, jiwa itu terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memandang sekelompok kabut hitam di jaring api di tangannya.
Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di wajah Tianzun pertama. Ada kekejaman yang tak tertandingi mengisi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian terhadap Tianzun pertama. Dia menyusut penghalang api dan membentuk botol giok api. Setelah itu, dia menempatkan segel spiritual di atasnya dan melemparkannya ke storage miliknya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari Hall of Souls, dia pasti akan mengetahui banyak rahasia. Mungkin saja mendapatkan informasi tentang motif Hall of Souls untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dari mulutnya. Tidak terduga bahwa Anda bahkan dapat meminta suku naga Void kuno untuk membantu Anda. Wakil Kepala Aula Hall of Souls tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang ekstrim setelah menonton Xiao Yan menyegel jiwa Tianzun pertama. Dou Sheng bintang 4 dapat dianggap sebagai ahli top bahkan dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan dapat mengundang ahli seperti ini kali ini. Namun, Hall of Soulsku bukanlah tempat yang orang muda sepertimu bisa ubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kau menginginkannya. Wakil Kepala Aula Jiwa tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial rusak. Energi spasial berfluktuasi sesaat sebelum perlahan menghilang. Saya sudah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di daerah ini. Tidak ada riak spasial yang dapat dipancarkan. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat memanggil bala bantuan bahkan jika Anda menggunakan token giok spasial. Zian berbicara sambil tersenyum ketika dia mengejek wakil kepala Hall of Souls, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Wajah kepala deputi aula berkedut. Hatinya akhirnya tenggelam. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar siap. Aula jiwa telah mengejar guru saya dan saya selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Tenang, aku akan meruntuhkan surga, bumi, dan aula satu persatu. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan janji yang padat saat dia melihat wakil kepala Hall of Souls dan berbicara. Xiao Yan, satu-satunya kesalahan yang dibuat Hall of Soulsku selama tahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan, tetapi Anda seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena perjanjian antara klan kuno, itu tidak akan lama sebelum perjanjian tidak akan dapat menahan klan Hun saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Wakil kepala aula jiwa menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari Hall of Souls telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, kerugian dari aula manusia sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Xiao Anda dan aliansi Sky Manion akan sepenuhnya dihilangkan. Wakil kepala aula jiwa tertawa-tawa lebat ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek-robek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, tertembak ke air mata, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di dalam main hall.